Dia naik apa ke sana ya? Kayak sejenis ini lah ya, apa namanya, pesawat astronom gitu. Aduh, aman ya kak, ikut ya. Enggak saya. Beneran itu? Iya bener. Subhanallah. Terakhir orang Amerika yang waktu itu ya? Nggak bisa itu bohong. Neil Armstrong Ini aku pakai NaCl dulu, takutnya dia pecah. Oh ya. Bisa. Hai bule. Hai, salam kenal juga. Ini aku lagi pakai vitamin. Tuh. Vitamin. Jadi biar sehat, biar besok bisa menghibur pagi-pagi ambiar. Jadi aku cepet sembuh, aku udah sehat sayang. Ini vitamin biar aku awet muda, cantik, bersama Glow Skin. Dokter Nanang, bukan dokter abal-abal ya. Jadi ini adalah dokter Nanang, dokter Nanang yang elegan, yang berwibawa, yang apa namanya, yang punya adab, terus yang bisa memberikan kebahagiaan buat orang banyak gitu loh. Jadi ini adalah dokter Nanang, pahlawan yang sesungguhnya. Kok diinfus? Kita setiap 1 minggu sekali harus diinfus atau 1 minggu 2 kali diinfus supaya sehat badannya. Karena kan aktivitas aku hampir setiap hari tuh. Mana ya infusnya? Nih. Mas Edo. Iya. Jadi gini guys. Bule real masa sih say? Jadi gini guys, aku mau kasih tahu ke kalian semua. Serepet Ambor. Ada dokter siapa itu yang lagi ribut sama Karput, sama Kartika Putri itu siapa? Dokter siapa aku nggak tahu tuh ya. Aku ditanyain sama teman-teman aku. Semoga cepat sembuh. Hey, kamu habis ujian ya? Kamu nggak, mama pulang dari kerja, kamu nggak ada, kamu ketemu mama sama sekali. Jangan pakai tangan kanan. Mama lagi disuntik. Gimana sih kamu ke orang tua? Aku masih belum selesai, makanya aku lanjutin dulu. Soalnya agak susah. Udah sholat maghrib? Udah. Oh. Udah aku kirim. Waalaikumsalam. Helda. Oke, lanjutin lagi ya. Waalaikumsalam. Hah? Susah banget lumayan. Ujiannya susah. Kamu tadi ujian apa? Selesaiin. Matematika sama PJK. Udah tanya sama missnya? Udah. Ya kalau nggak bisa kamu tanya, jangan takut. Kan udah nggak bisa nanya mah. Ujian itu. Terus kamu belajarnya gimana tadi bisa? Bisa. Benar. Iya. Awas sampai nggak naik kelas, kamu nggak bisa jadi polisi kalau kamu nggak naik kelas. Cocok sama catatannya. Oh iya. Iya, oke, balik lagi ya, kita cerita lagi bentar. Gede banget gitu kalau gitu gemuk. Bentar dulu. Oke, balik lagi ke cerita yang tadi ya. Oke. Jadi gini, ada dokter yang lagi ribut sama si Mbak Kartika Putri ya, kalau nggak salah ya. Aku dikasih tahu teman-teman aku bahwa di situ ada apa namanya, ada foto aku di tulisan apa sih tadi itu? Tulisan apa tadi itu? Tulisan judulnya apa ya? Ada fotonya akademi di situ. Iya, tadi itu ada judulnya dokter abal-abal. Jangan percaya dokter abal-abal, gitu kan ya? Itu kan loh. Daftar nama dokter palsu. Daftar nama dokter palsu. Nah, di situ tiba-tiba ada foto saya. Nah, nih. Oke. Nah, di situ ada foto saya. Jujur, saya nggak suka ada foto saya di situ. Saya nggak mau gitu. Karena dokter yang menangani saya itu bukan dokter abal-abal dan bukan klinik abal-abal gitu loh. Maksud saya, dokter boleh jadi pahlawan gitu ya. Memberitahu tentang krem, bahwa krem itu mengandung merkuri lah atau mengandung apapun. Tapi tolong jangan melibatkan orang lain. Walaupun tidak menyebutkan nama, foto saya dipajang di situ di YouTube-nya si dokter itu, kan kesannya kan
saya itu dirawat sama dokter abal-abal, kan nggak boleh. Tapi dia menaikkan, mempromosikan klinik dia, mempromosikan produk-produknya dia. Kesannya kan gimana sih? Kesannya pansos gitu loh. Jadi menurut saya itu pansos gitu. Menurut saya kalau memang kepingin apa namanya? Nah ini nih kayak gini. Nah, memang sih si dokter tuh tidak menyebutkan nama, tapi saya nggak suka foto saya ada di YouTube dia. Karena apa? Karena di situ di situ menjelaskan bahwa hati-hati dengan dokter atau klinik yang ilegal ya, yang legal. Yang legal. Jadi kesannya aku tuh dirawat sama dokter asal-asalan, sama dokter bukan dokter beneran gitu loh, bukan klinik beneran. Sedangkan aku dirawat sama dokter yang memang kapasitasnya memang sebagai seorang dokter. Satu siapa? Ya aku di Glow Skin. Dokter aku itu bukan dokter asal-asalan loh. Pasti ada BPOM-nya lah. Jadi kalau katanya kamu kena COVID, ke situ sih. Ntar dulu COVID-nya udah sembuh gue. Gue mau ngomongin dulu nih tentang foto saya yang dipajang sama seorang dokter yang mengatakan bahwa hati-hati dengan klinik ataupun dokter gadungan itu benar. Jangankan dokter itu yang bilang, kita yang pinter harus memilih siapa dokternya yang merawat kita. Krem apa yang harus kita pakai untuk kecantikan kita? Apa iya kita pakai krem yang yang nggak ada BPOM-nya gitu loh. Jadi itu kan jadi bikin orang-orang jadi, gue tangannya sebelah kiri capek gini. Oh kenapa sayang? Mampet sayang. Oh iya. Habis. Waalaikumsalam. Cages. Kok mukanya kayak nggak sehat gitu? Lemes saya habis syuting tadi 2 tempat. Jadi sekarang aku lagi infus. Tapi mukanya, kenapa mukaku tuh memang kayak begini? Kan gak dandan. Jadi mukaku tuh memang kayak Korea gitu loh. Kak, kalau emang begitu nggak apa ya? Maksudnya nggak apa gimana sayang? Nggak keluar lagi dah. Nggak keluar lagi ya darahnya ya? Sayang. Coba ini. Kurang minum apa? Sebentar ya say. Lagi masukin jus, lagi masukin suntikan. Yo, halo. Oh, dia per tim. Ya. Mampet ya. Ubat ini. Apanya? Enaknya. Hah? Enaknya sayang. Oh gitu. Coba aku geser ke sebelah sini. Maaf ya kak. Sorry ya. Bisa aja Mbak DP. Apanya? Solo Jawa Ai. Desma Wita. Fantasi. Bentar ya. Diinfus apa kak? Ngidam marah-marah terus. Ya gimana bisa ngidam? Orang gak dimasukin. Hah? Sorry ya kak. Kita pindah ya sayang. Iya. Sorry bang. It's okay. Yang itu kan tadi kan siapa namanya? Belum dapat ya? Pocong seksi. Halo Lia, iya, aku mau kasih tahu ke kalian semuanya gitu loh, bahwa aku merasa nggak suka aja kalau misalkan video mukanya merah-merah. Mukaku kan memang merah, tapi kan nggak kayak kemarin. Soalnya habis kalau habis dibersihin memang merah. Jadi mau sebelah kiri apa sebelah kanan? Yang sebelah sini. Oh coba dulu lagi ya. Oke. Mami kok mukanya merah nggak apa-apa. Nah oke. Balik lagi ya Talita sayang. Iya. Oke udah semua ya. Gue mau cerita nih. Tumben santai mbak. Santai.
Iya, kan tadi udah kerja dari pagi, dari subuh. Sekarang mau istirahat dulu, makanya dikasih vitamin nih. Kasih vitamin supaya kuat. Mami disapa semoga cepat sembuh ya. Aku nggak sakit, say. Aku cuma dikasih vitamin aja biar sehat, biar kulitnya bagus, biar kulitnya lembab. Indramayu, musibah, banjir, sabar ya sayang. Mudah-mudahan cepat berlalu musibah itu ya. Vitamin apa mami? Ada vitamin C, terus vitamin kolagen. Tar dulu. Geget, pegangin handphone mama dong. Tangan mama capek nih megang. Mama mau cerita nih. Ini. Lumayan. Gini dong nak, gini dong. Jangan goyang-goyang sayang. Jangan goyang-goyang. Mama lagi disuntik. Sebentar ya, aku lagi disuntik say. Liatin aja ya. Ada tanganku gimana nggak mau gerak-gerak. Nggak ada tumpuan. Diam. Sakit nggak? Enggak. Sakit tahu ya. Iya. Sekarang lagi putih sih kapan? Kayak ini udah paling besar penaknya. Masuk enggak? Bentar ya, aku gasar dikit aja. Sakit? Enggak. Kemarin di sini juga kan? Ih, kok di sini? Yang aku suntik duluan tadi. Jadi venanya aku tuh kecil guys. Jadi cari venanya itu agak susah. Tepat. Oke. Aku mau kasih tahu, sini ada lebih dekat, mama nggak bisa baca orang-orang. Oke, gue mau kasih tahu ya. Jangan bergerak. Iya. Gini. Aku mau kasih tahu, itu ada salah satu dokter yang lagi berantem sama si Mbak Kartika Putri ya. Di situ kok nggak diliatin suntiknya nih. Di situ bilang bahwa ada foto saya, ya kan, di sana. Nah, dia mengatakan bahwa hati-hati kalau misalkan kita ketemu sama dokter abal-abal atau klinik abal-abal. Dokter itu tidak salah, benar gitu. Cuman kenapa ada foto saya, Dok? Jadi seolah-olah orang yang merawat saya itu adalah dokter abal-abal atau klinik abal-abal. Dokternya saya bukan dokter abal-abal. Dokternya saya dokter Nanang, itu mungkin boleh dikatakan senior dokter kali ya. Senior loh, dokter kecantikan senior. Estetika luar ya? Iya. Luar. Dan juga kliniknya pun juga bukan klinik abal-abal. Glow skin yang semua orang juga udah tahu. Please dong ya, maksudnya gini. Kalau misalkan si dokter ini menjadi pahlawan buat para perempuan, nggak apa-apa, DP bangsat anjing loh. Bangsat-bangsat gue cari lo, gue masukin ke kantor polisi baru tahu rasa lo. Kampret lu, ngata-ngatain gue bangsat. Bapak lu nggak pernah ngajarin sopan santun ya, bangke lu. Siapa itu namanya itu? Sini tar namanya. Sini namanya tuh Rahma Drain. Siapa ini? Ya ini. Nggak, ini gue mau ini sama dia nih. Oke. Sini gue pin lu ya, bangke lu. Lebih relax kan? Hah? Lebih relax kepalanya. Lebih rileks. Iya. Good. Nih. Awas lu ya. Iya. Nih. Nah, balik lagi ya, kita ke fokus yang tadi itu. Jadi aku sebenarnya nggak masalah, ya kan? Mau siapapun itu memberitahu
atau menjadi pahlawan buat semua orang, bahwa misalkan jangan menggunakan krem ini, jangan menggunakan krem itu nggak apa-apa gitu loh. Cuman maksud aku di sini, kenapa sih dokter itu taruh foto saya di YouTube-nya? Kesannya kan Dewi Persik itu, yang merawat Dewi Persik itu adalah dokter abal-abal, atau Dewi Persik itu menggunakan krem abal-abal. Sedangkan dokter yang menangani saya itu adalah dokter yang punya sertifikat gitu loh. Dan dokter lulusan luar negeri. Kliniknya pun juga bukan klinik abal-abal, bukan klinik salon gitu. Tapi klinik yang memang ada suratnya, ada disahkan oleh pemerintah. Jadi Maaf ya, kalau misalkan, ya sebentar saya mau disuntik dulu. Saya nggak sakit sayang, saya suntik vitamin karena kegiatan saya kan padat bentar. Terus kerja sama yang Verna. Dan gak gerak Kak. Masuk. Masuk. Oke, waalaikumsalam. Sebentar ya Say. Apa namanya, lagi masukin ini dulu Say, suntikan Say. Jarum Say. Boleh gini? Boleh sayang. Nyaman gak gitu? Oke, nyaman kok. Oke. Mami mukanya merah di pipi nggak apa-apa, udah biasa sayang. Ini mukanya aku merah, soalnya habis dibersihin mukanya, habis di laser. Masuk. Masuk. Alhamdulillah. Oke, sekarang aku lanjutin lagi ya. Sakit ya kak suntiknya? Enggak, udah biasa. Oke lagi ya. Gap, mama capek nih, mama mau ngejelasin di. Tolong deh, bantuin. Nih, gini ya. Aku mau kasih tahu nih, ada salah satu dokter yang saat ini lagi berantem sama Kartika Putri. Nah, di situ ada foto saya. Ada foto saya dipajang baju warna merah. Dia memang, dokter ini memang tidak menyebutkan nama, tapi saya tidak terima. Kenapa? Karena dokter yang merawat saya itu bukan dokter abal-abal atau bukan yang mengaku-ngaku dokter. Tapi dokter yang merawat saya adalah saya dirawat di Glow Skin, Dokter Nanang. Dokter Nanang itu mungkin bisa jadi senior beliau. Gitu. Jadi, kalau foto saya dipajang di YouTube itu kesannya kayak gimana ya gitu. Maksud aku, jadilah seorang dokter yang yang elegan gitu loh. Jadi seandainya ingin mengupas tentang krem-krem abal-abal, maksudnya itu nggak perlulah menaruh foto-foto artis yang di endorse atau menaruh foto-foto artis yang dipajang ini, atau mending ngomongin tentang produknya aja. Itu alangkah lebih baik gitu. Karena saya yakin artis yang pinter pasti akan menerima endorse yang krem-kremnya pasti di BPOM, ada tulisan BPOM-nya gitu loh. Tapi kalau ternyata di situ ada merkurinya, ya kita pun juga harus positive thinking. Salah satunya adalah bisa jadi orang itu, misal jadi ya, orang itu kan kita kan namanya dunia bisnis ya. Kalau yang namanya kecantikan bisa jadi orang itu mungkin punya ingin melakukan sesuatu yang negatif kepada orang lain. Misalkan ingin ngejahatin orang dengan cara di kremnya itu mungkin dikasih bahan-bahan yang mengandung merkuri. Akhirnya apa? Akhirnya produk tersebut jatuhnya kan nggak boleh dipergunakan oleh kita karena mengandung merkuri gitu. Tapi belum tentu juga artisnya itu menyarankan orang lain menggunakan merkuri, karena artis yang pintar itu pasti menggunakan BPOM, ada BPOM-nya. Nah, di sini kalau misalkan artis tersebut dipajang di YouTube-nya si dokter itu, apakah itu nggak dikatakan pansos juga ya, Say? Aku mau tanya, kalau misalkan dokter itu naruh video kita, terus kemudian contoh nih,
dokter itu naruh foto saya. Ada double chinnya. Kalau kita gini ya pasti iyalah. Nah, sekarang aku mau tanya nih. Kalau misalkan dokter itu naruh foto kita terus dia bilang, nih salah satunya seperti artis-artis ini. Ini kan dokternya dokter yang ngaku-ngaku, itu gimana? Lah kalau ternyata dokter saya bukan dokter abal-abal gimana, Dok? Dokter majang foto saya di situ. Apakah itu dokter elegan? Saya tanya. Padahal dokter saya itu bukan dokter abal-abal loh. Lulusan luar negeri loh. Gimana dong itu? Coba. Yang lagi rame itu loh. Yang lagi rame sama Kak Kartika Putri itu loh. Itu foto saya dipajang-pajang walaupun dia nggak nyebutin nama. Itu bener gak sih? Dokternya saya bukan dokter yang ngaku-ngaku. Kremnya saya pun juga bukan krem asal. Krem saya krem dokter. Kredibilitasnya itu terjamin. Coba, saya mau tanya tuh. Ayo. Itu foto saya dipajang di situ kan seolah-olah itu loh dokternya Dewi Persik. Dokternya Dewi Persik itu ternyata dokter abal-abal. Jadi jangan percaya ya karena salah satu artisnya adalah si foto saya ditaruh di situ. Coba itu gimana tuh? Coba gimana dong? Ayo, saya mau tanya nih. Kalau kayak begitu itu ada pasalnya nggak sih seorang dokter menaruh foto artis yang artis itu padahal tidak pernah perawatan sama dokter yang katanya ngaku-ngaku. Itu gimana? Itu pansos atau enggak sih? Yang katanya pahlawan wanita itu gimana sih? Hah? Yang katanya pahlawan wanita ngapain foto saya ditaruh di YouTube-nya? Coba. Ngapain coba? Kan orang-orang yang nggak paham atau orang-orang awam kan menyangka bahwa perawatan Dewi Persik itu palsu. Perawatan Dewi Persik itu juga pernah dirawat sama dokter abal-abal atau mungkin krem abal-abal. Emang iya? Tolong dong dijawab, itu pansos atau enggak sih? Kenapa foto saya ditaruh di YouTube-nya yang berjudul dokter, yang ngaku-ngaku dokter? Saya mau tanya, kenapa? Maksud saya teh gini ya. Mending contoh kayak dokter-dokter yang lain. Mereka nggak ada tuh yang ngomongin krem ini, krem itu, si artis ini. Kalau mau promosi tentang produknya, ya udah promosi produknya. Jangan artis ini yang nggak ikut-ikut ditaruh, artis ini yang nggak ikut-ikut ditaruh. Itu kan gimana? Saya nggak ikut apa-apa loh. Tapi ngapain foto saya ditaruh-taruh di videonya si dokter itu yang bermasalah sama Kartika Putri? Ngapain? Orang dokter yang nanganin saya itu bukan dokter abal-abal. Dokter Nanang yang nanganin saya. Dokter Nanang Glow Skin. Apa ya itu dokter abal-abal? Ada suratnya loh. Kalau itu memang dokter benar. Yang benar aja Dewi Persik di situ dipajang. Coba. Harus dibuktiin dong kalau misalkan memang dokter yang nanganin saya itu dokter abal-abal. Atau krem abal-abal. Gini loh maksud saya. Dokter itu kan dokter itu juga punya klinik kan. Katanya memang seorang dokter. Harusnya kan punya kode etik ya. Untuk menaruh foto artis. Di situ gak ada loh ngomongin foto. Gak ada izin loh sama saya loh. Apalagi di situ menyebutkan bahwa dokter yang menangani si artis ini tuh bukan Dewi Persik ya, dia nggak sebut nama. Cuman ada foto saya, jadi seolah-olah semuanya itu yang merawat Dewi Persik ini bagi orang yang awam. Kalau pemikiran saya ya,
Jadi yang rawat Dewi Persik itu adalah dokter abal-abal. Krem juga abal-abal gitu loh. Jadi gimana dong? Itu siapa sih? Itu anjing banget tuh, siapa tuh? Nih. Bukan. Oh. Rahmat Rainbow. Oke. Yang tadi itu ya gue cari loh. Rahmat Rainbow gue cari nih anak nih. Iya, cari nih. Tuh. Gua capture tuh yang ngomong lonte-lonte. Kalau lu nggak bisa buktiin kalau gua ngelonte, awas lu ya. Gua bikin lu nangis lu. Lihat aja lu. Jangan macem-macem lu bilang gua lonte-lonte lu. Emang gua pernah ngelonte sama bapak lu? Sebenarnya kalau lu bisa sopan, gue juga bisa sopan gitu loh. Tapi karena lu kurang ajar, gue juga bisa kurang ajar. Oke, bahas lagi di tempat yang tadi ya. Yang anak itu tadi yang ngatain saya lonte barusan udah gue capture ya. Oke, gue capture lo ya. Lu jangan sampai hilang lo ya. Awas lo ya. Jangan kayak yang sudah-sudah selama ini. Orang yang ngomongin gue kayak begitu-begitu cuman gak dipublish aja. Lihat aja lo ya. Lumayan kan 3 hari lu di penjara, lu mewek lo. Nih, gue mau kasih tahu lagi ya. Aku dikasih tahu teman aku bahwa ada video aku, ada foto aku sama dokter yang bermasalah sama Kartika Putri. Di situ mengatakan bahwa dokter itu judulnya adalah gimana tadi judulnya? Judulnya apa? Kalau dokter palsu terus dokter palsu apalagi tuh? Daftar nama dokter palsu. Daftar nama dokter palsu. Apa sih bahayanya? Apa sih bahayanya itu judulnya. Ya. Nih ya. Nih. Nah, itu. Di situ ada foto saya. Katanya dalam video itu saya termasuk salah satu artis yang mempergunakan dokter palsu atau ya itulah. Nih fotonya. Saya mau tanya, pantas gak sih? Sedangkan saya sendiri, aduh. Pegangin dong sayang. Ya, capek ini tangan gue sebelah kiri. Saya percaya perawatan Mbak Dewi bukan abal-abal. Nah. Oke. Nah, maksud aku adalah kalau memang saya dokternya adalah abal-abal, ya monggo silahkan dong. Tapi kalau ternyata bukan, nggak boleh dong kayak gitu. Seolah-olah produknya dia nomor 1, tapi atau dia adalah dokter nomor 1 atau klinik dia adalah nomor 1 dan klinik yang lain itu adalah abal-abal dan klinik yang. Jadi bisnis marketingnya itu nggak banget say. Nggak banget say. Kalau kayak begitu nggak banget, nggak elegan say. Cantik dikit dong. Nggak enak kalau kayak begitu say. Kalau yang terpelajar mah harusnya nggak kayak gitu say. Ada izinnya. Gitu loh. Apalagi yang kamu pajang tuh artis kelas A. Artis papan atas, Wak. Gitu loh. Grab A yang lu pajang di situ. Jadi setidaknya lu harus ada attitude-nya yang lebih baik gitu loh. Apa iya gitu loh. Artis grade A itu pakai kosmetik abal-abal gitu kan, harusnya mikir di situ. Jangan sampai orang tuh bersuuzon menimbulkan dosa. Akhirnya orang mikir bahwa ternyata Dewi Persik itu juga dirawat sama dokter abal-abal. Jangan kayak begitu. Nah, makanya gitu loh. Jadi kalau mau jadi pahlawan wanita boleh, pahlawan wanita dengan cara menyelamatkan para wanita Indonesia untuk tidak menggunakan krem-krem yang mengandung merkuri atau krem-krem yang mengandung yang membahayakan muka. Itu boleh, tapi nggak usah dipajang tuh artis-artisnya. Nggak perlu dipajang artis-artisnya, itu namanya pansos. Kalau dipajang artis-artisnya, ya. Karena apa? Apa iya artis bego banget nerima endorse gak ada BPOM? Kan nggak mungkin.
Gitu. Jadi kalau misalkan si dokter ini mau elegan, cukup bahas produknya aja. Bahwa produk ini nggak bagus buat perempuan. Produk ini nggak bagus, ada merkurinya. Produk ini begini, produk itu begini. Gitu. Nggak perlu taruh fotonya si A. Jadi seolah-olah si A atau si B ini adalah artis yang mau duit. Sehingga dia ini loh mau di endorse demi duit gitu. Ya, gue mau kasih tahu, kasihan dokter gue. Dokter aku tuh sekolah di kedokteran, dikatain dokter abal-abal, kan kasihan yang ngerawat Dewi Persik. Padahal itu dokter adalah dokter dari luar negeri. Biaya dokter itu mahal, say. Sesama dokter nggak boleh begitu. Harus sesama dokter tuh harus saling menjunjung tinggi nama setiap dokter gitu loh. Iya nggak sih? Nggak boleh menjatuhkan. Jadi ibaratnya gini, ingin menaikkan produknya sendiri, menjatuhkan orang lain, itu bukan dokter yang benar. Dokter yang baik itu adalah dia boleh mereview produk-produk, tapi jangan menjatuhkan artis atau menjatuhkan dokter yang lain gitu. Ya, kalau ternyata artis yang dipajang itu dokternya bukan dokter abal-abal gimana? Kan kasihan kan? Coba, iya gak sih? Kasihan lah. Istighfar, astagfirullahaladzim. Justru aku ini kasih tahu ke kalian gitu. Aku ini justru memberitahu ke kalian, bukan marah ya. Biar tidak salah paham. Kasihan dokter-dokter yang memang benar-benar merawat aku dengan baik. Kan dia bukan dokter abal-abal. Dia dokter benar. Tapi dibilang dokter abal-abal gitu loh. Apa itu tadi ngomong katanya? Makin tenar dong dokter Richard kalau live DP di post lagi sama akun gosip. Ya nggak apa-apa, monggo silakan kalau mau tenar. Kalau aku sih harus melindungi dokter aku. Karena memang dokter aku bukan dokter abal-abal. Dokternya aku itu memang dokter yang benar. Kan kasihan dokter aku yang dokter Nanang. Yang memang dia itu punya sertifikat dokter asli, bukan abal-abal, yang merawat kecantikan Dewi Persik. Jadi kan kasihan kan? Kenapa foto gue yang dipajang dokter Richard di situ? Seolah-olah dokter yang merawat Dewi Persik dokter abal-abal. Janganlah ya, dokter. Kita berterima kasih dokter sudah mereview produk-produk yang mengandung merkuri. Itu bagus gitu. Tapi gak usah taruh artis-artisnya. Apa iya artis-artis itu nerima endorse gak ada BPOM-nya, dok? Kan pasti ada BPOM-nya, dok. Tapi kalau ternyata di situ itu tertulis dicek di lab ternyata ada merkurinya, ya mungkin bisa aja itu produk palsu. Ya gak sih? Lucu gitu, pinter banget si dokter Richard ini ya. Jadi di situ aku lihat komen-komennya. Jadi serum yang bagus itu apa, dok? Langsung Athena. Ya kan? Sebenarnya sih mau di klinik Athena, mau di klinik Glow Skin, di mana aja itu kliniknya. Itu silakan saja, cocok-cocokan orang tuh. Kadang ada yang cocok dengan klinik ini, ada yang cocok dengan klinik itu. Yang penting mereka ada sertifikatnya, dalam arti itu memang bukan ilegal tapi legal gitu loh. Resmi dia sebagai seorang dokter tapi bukan ngaku-ngaku dokter gitu. Izin kliniknya juga ada gitu loh ya. Gitu. Itu baru pahlawan. Gimana saya sebut pahlawan? Foto saya dipajang di situ. Jelas-jelas saya bukan dirawat sama dokter abal-abal. Yo aku yo ngamuk tore. Sakno dokter sing ngerawat aku loh. Kasihan gitu kan.
Jangan dong. Maksudnya gini, kalau mau promosiin tentang produknya sendiri ya monggo. Kalau mau review tentang produk-produk apakah itu mengandung merkuri ya monggo. Tapi nggak usah ditaruh nama-nama artisnya di situ, kesannya gimana gitu loh. Jadi kalau misalkan dokter tersebut itu bermasalah ya bermasalah sama produknya, bukan bermasalah sama artisnya. Foto saya dipajang di situ seksi lagi, cantik lagi di situ. Gimana sih dok? Warna merah lagi. Berani banget sih dok. Kamu pikir aku apa dok? Tahu kan say, yang kasus-kasus itu beredar. Saya pernah pakai kosmetik sama teman saya. Saya cocok tapi yang teman saya tidak cocok, begitu Yami. Nah begitu maksudnya. Jadi gak semua klinik itu palsu, gak semua dokter itu palsu. Makanya kita harus pinter cari dokter yang memang legal, ada izinnya, baik itu kliniknya baik, dan memang statusnya itu dokter, bukan ngaku-ngaku gitu loh. Ya say. Terus kemudian apa lagi ya? Tolong dong dokter Richard, foto saya itu di take down. Jadi nggak enak, nanti kesannya Dewi Persik dokternya abal-abal. Saya kan jadi nggak enak sama dokter saya ya kan. Bener ya namanya dokter Richard ya? Itu tadi dokter Richard, iya kan? Soalnya saya kremnya dari dokter Nanang, Glow Skin. Terus perawatan saya juga dokter Nanang, Glow Skin. Jadi kan kasihan, karena dokter Nanang itu kan bukan dokter ngaku-ngaku, tapi dokter yang benar. Betul. Dokter mbak, bukan dok. Jadi kan gimana ya, jadi hati aku merasa gimana, teman-teman aku soalnya tanya gitu loh, guys, tanya Mbak DP itu loh ada di YouTube-nya dokter yang lagi berantem sama Mbak Kartika Putri. Hah? Kok ada saya? Emang kenapa saya di situ? Katanya artis-artis yang menggunakan jasa dokter palsu, foto saya tuh ada. Ya ampun say. Yakin Dewi Persik yang sekali yang sekali goyang ratusan juta pakai dokter palsu say. Sekali goyang off air Dewi Persik itu 100 juta loh say. Di mana itu 1 jam? Di mana itu? Di sini di Jakarta say. Yakin Dewi Persik mau pakai dokter abal-abal? Coba. Pelan tapi dalam omongannya. Yes. Coba tanya sama IO yang kerja sama Dewi Persik. Ngundang Dewi Persik tuh berapa sih? Satu jam bersama Dewi Persik di Jakarta itu di klub aja 100 juta, bahkan 150 juta. Yakin Dewi Persik dokternya pakai abal-abal? Sekarang aja saya nggak ada off air. Sabar say. Hidup dokter Nanang katanya. Sekarang aja ya. Sekarang aja nih lagi off air say. Lagi off air. Lagi gak ada off air, lagi koronce say. Betul. Tunggu tanggal mainnya. Tapi apa iya ngono lho ya. Dewi Persik iku lho. Yang bukan begitu gitu loh. Duh. Baju mami aja mahal, masa muka pakai abal-abal? Ya iya. Gimana sih? Wah, aku jadi sombong nih dokter Richard. Soalnya dokter Richard gak ada permisinya naruh foto saya di YouTube-nya dokter Richard. Kan jadi gimana saya ya, say? Iya kan, say? Ya, gitu aja ya, dokter Richard. Tolong sampaikan. Soalnya saya gak kenal sih. Saya dari kalau saya nge-DM kan banyak pasti yang nge-DM dokter. Mendingan saya live gini aja langsung. Dokter itu kan bisa secara terbuka di media di YouTube, ya saya juga bisa secara terbuka secara live gini. Mungkin nanti ada akun-akun gosip, monggo silakan saya ditaruh say bahwa Dewi Persik nggak pakai dokter abal-abal ya say, dan Dewi Persik nggak pakai krem abal-abal, tolong ya say. Soalnya fotonya saya di situ seksi banget, cantik banget, warna merah lagi. Oke, terima kasih banyak. Itu aja deh live-nya. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Semuanya diberi kesehatan, diberi keberkahan dalam mencari rezeki.
Dewi Persik aja cari duit goyang-goyang sampai muter sana, muter sini. Ingin mendapatkan sesuap nasi maksud saya. Kalau misalkan ingin dapat rezeki juga boleh dapat rezeki, tapi gak boleh menjatuhkan orang lain. Ya say. Jadi boleh mempromosikan produk sendiri, tapi tidak boleh menjatuhkan produk orang lain. Boleh menjadi pahlawan, tapi harus menjadi pahlawan yang bijaksana untuk orang lain. Ya say. Hoi, halo. Sehat-sehat ya mami? Yes, aku sehat alhamdulillah. Ras Taufik, Mawar, gak usah gitu pakai kotak amal aja cari doi. Kak, gimana itu sholat tangannya kok dikutek? Say, kutek itu ada yang kutek inlot, jadi bisa pakai buat sholat. Say, ayo dong say, yang open minded say. Gitu loh. Mami gak gimana perawatan, mami juga mami sehat-sehat. Mami gak semena-mena perawatan. Ya iyalah say. Misalkan nih kalau kamu, intinya adalah artis itu tidak akan menerima endorse kalau tidak BPOM. Itu artis yang bener. Kalau artis yang gak bener, apa iya kita mau terima krem-krem yang gak ada Badan POM. Badan POM-nya, badan BPOM-nya. Itu artis goblok jenenge. Lah kalau misalkan ternyata dicek ada merkurinya, terus artis yang mau disalahin, ya enggak dong. Bisa jadi itu kompetitor si produk itu untuk menjatuhkan produk itu, dikasihlah merkuri, bisa. Jadi kita intinya pinter-pinter aja lah ya gitu. Hati-hati menggunakan barang palsu say gitu. Yang lain adalah ya hati-hati juga. Terkadang dia dokter nih, belum tentu dokter itu cocok kremnya sama kita. Gitu. Belum tentu. Jadi intinya adalah carilah dokter yang cocok buat kita, tapi dokter yang memang legal gitu, jangan yang ilegal. Nih kalau aku ini berapa ini harganya infus? Ini aku infus aku ini adalah infus yang bikin awet muda, bikin cantik, bikin glowing. Namanya adalah infus apa namanya? Si premium cocktail. Si Prem Cocktail. Tuh kan promo juga Eke kan. Pinter lah Eke mah. Ya, Tapi caranya halus, halal. Gak ada aku pajang-pajang foto artis. Gak ada gue mah. Karena gue gak ngerti artis siapa yang gak halal. Takutnya gue taruh ternyata itu artis yang di endorse halal lagi. Dosa kan gue. Nih, jadi aku sekarang ini pakai infus dari Dokter Nanang di Glow Skin. Serumnya itu bagus sekali. Lah kenapa aku merah-merah begini? Ini habis di laser say. Ini Eke di laser tirus. Jadi agak bengkak dikit say. Ini lasernya itu Ultra Lift. Bagus kan? Jadi yang tadinya cabi itu jadi kelihatan nggak cabi tirus. Terus aku juga disuntik say. Suntik apa? Ini aku bukan disuntik whitening. Nggak ada itu suntik whitening. Tapi suntik mencerahkan. Jadi setidaknya itu wajahnya cerah dan awet muda. Gitu say. Di mana itu say? Di Dokter Nanang. Di mana itu say? Glow Skin di Tebet ada. Di mana lagi? Bumi. Hah? Bayoran. Di Bumi Bayoran ada, tapi ini dokter yang elegan, nggak pernah tuh sebut-sebut artis-artis yang lain-lain itu nggak ada. Gak ada menjatuhkan ya. Nggak ada menjatuhkan siapapun, ini mah dokter bagus, dokter elegan bagus, gitu ya. Rungokno iku dok. Makanya aku ku awet nom. Berapaan mbak? Mbo piroan iki hargine? Hargai piro mbak? Gak ero dokter yang tahu, Dokter Nanang yang tahu gitu loh. Rungokno iku boleh mempromosikan produknya sendiri, tapi jangan ngasih tahu produknya orang nggak bagus, apalagi naruh artis.
Gak oleh ku dosa. Mami panainya berapa? Apa iku panai? Harga ini treatmentnya kali. Harga treatmentnya ya? Mbak Santi, Mami udah gak marah-marah, mantep asistennya lagi. Aduh sudahlah itu Maya, udah buang ke laut itu. Mbak Santi, tak bayarin awet tua jahara ben ya Mbak, awas ben ya. Sabar. Sabar, caca meturer ya. Enjak kok terus kasih tahu ke orang-orang. Mon Korea etangane bi dokter saya bener abal-abal. Krem angko juga saya yang kubing kok bener krem abal-abal. Soal langko bede saya tanya kangko Mbak Dewi Persik ruah dokter abal-abal ya. Krem mang aku krem abal-abal bocan siapa? Ruah bede ayu itu Pak Dokter Richard terus saya bermasalah bi Kartika Putri. Bo iya tah can kok. Iya eteng kubing kok pas. Setelah eteng kubing kok bu mak beda foto nang kok. Disa kesan nang kok ruah. Tangane bi dokter abal-abal ya tak terima. Mangkar nang kok secara live Dina kasih tahu bing kok ka orang kepi gitu loh. Gitu loh. Dokter itu pahlawan katanya orang-orang pahlawan. Iya memang pahlawan gitu, mereview produknya orang gitu, nggak masalah, itu terserah. Jadi kan perempuan-perempuan itu bisa menjaga gitu untuk tidak sampai kena merkuri, bagus gitu. Tapi buat saya nggak jadi pahlawan, soalnya foto saya dipajang di situ. Seolah-olah Dewi Persik dokternya dokter abal-abal, kan gimana? Tarik ses, nggak enak banget itu. Bosok tenan rek. Kak bulu matanya bagus. Iya dong. Ya gitu ya Say. Tolong kasih tahu sama dokter Richard ya Say. Nanti kalau dokter Richard bilang dokter saya adalah dokter yang ngaku-ngaku tak kenal no. Bisa jadi itu dokternya saya seniornya dokter Richard. Gitu loh ya. Makanya dokter Richard mbok yo permisi gitu loh ya, foto saya ditaruh di sana. Sampean mak ngosok bak dek remah mak ki buru deteng ben bing mulai geleng kok caca apa mak tak tahu ben ya. Mas Ari type hack. Maaf ya Mas, aku lagi acting Mas. Izin rekam ya Mbak DP monggo. Aduh Say, aku kan barusan ini jadi antagonis Say. Mami cantikan gak make up masa selesai. Ya wis itu aja informasinya dari aku ya Say. Gitu ya. Bisa jadi satu alumni. Dokter itu memang gak punya etika. Ya ampun Mbak Santi. Ya intinya relatif ya. Ada sisi baiknya, ada tidak sisi baiknya. Jadi gini. Sisi baiknya adalah dokter Richard itu memberi informasi kepada kita bahwa kita itu mesti hati-hati untuk menggunakan krem. Takutnya krem tersebut itu abal-abal gitu. Terus kemudian kita sebagai masyarakat awam harus juga berhati-hati. Takutnya produk tersebut itu mungkin sudah lulus BPOM, tapi karena ada orang yang ingin menjatuhkan, akhirnya ada yang namanya produk palsu. Jadi harus hati-hati gitu loh. Kemudian dokter ini juga ada bagus juga bahwa kita disuruh berhati-hati untuk mencari dokter yang kapasitasnya adalah legal gitu ya. Jadi yang membuat saya itu dokter ini arogan dan tidak elegan adalah dia menaruh foto saya seolah-olah saya ini adalah dokternya. Dokter yang merawat Dewi Persik adalah dokter yang ilegal. Seolah-olah dokter saya itu adalah dokter yang ngaku-ngaku gitu loh.
Jadi kan itu nggak etis. Harusnya kan sebagai seorang dokter lebih elegan lagi, lebih berkelas lagi. Kalaupun mau pansos yo permisi. Jangan sampai artis kuntilanak Dewi Persik iya Rahmat Draubo _7 ntar gua sikut lu, ntar gua masukin ke penjara. Jangan nangis lu ya anjing. Nah ya kan dia bacot mulu tuh kan si anjing bangsat nih, setan nih. Lu pikir gue takut sama lo? Gue cari lo. Jangan macem-macem ntar kayak yang sudah-sudah nangis. Saya atas nama ini, itu bukan saya yang nulis Mbak DP tapi anak saya. Banyak tuh yang kayak gitu. Kak katanya skincare yang non label itu krim abal-abal, betul nggak kak? Ya kalau ternyata itu kamu labelnya nggak ada dari dokter yang sah, ya itu berarti ilegal. Tapi kalau misalkan dokter Nanang ada glow skin, kadangkala cuman glow skin aja nggak ada ininya, ya itu legal lah. Orang saya dikasih sama dokter sah. Kecuali saya dikasih sama dokter yang ngaku-ngaku, itu bahaya gitu. Kalau misalkan saya kan dikasih krem malam, serum sama glow skin. Di situ nggak ada tulisan. Ada tulisannya nggak sih? Badan POM. Ya. Ada. Oh ada ya. Oh ada say. Gua nggak lihat say. Ada ya. Ada. Oh ada. Ada bipomnya. Ada bipomnya. Nah kalau ternyata tiba-tiba ada yang mencontoh glow skin, ada tulisannya bipomnya, terus kemudian dia langsung bilang bahwa ini mengandung merkuri. Oh, ya bisa jadi itu mungkin produk palsu gitu loh. Karena produk glow skin sendiri ada BPOM-nya gitu. Bisa cek di internet Pak. Bisa cek di internet, ada gitu. Dicek di internet pun juga diteliti gitu. Takutnya cuma di copy paste. Makanya kan kita intinya adalah kita kudu pinter aja. Harus mencari dokter yang bener. Jangan klinik-klinik asal-asalan. Betul. Gitu loh. Jadi kita nggak bisa menyalahkan orang. Memberitahu boleh tapi menjatuhkan nggak boleh. Mbak itu pipinya merah kenapa? Kalau habis di laser pasti merah. Tapi habis itu biasanya ini nanti berapa menit kemudian dia nggak merah pipinya. Jangan pernah dengerin apa yang orang bilang tentang mami. Aku nggak dengerin. Tapi aku di sini ingin meluruskan aja bahwa dokternya Dewi Persik itu bukan dokter yang ngaku-ngaku dokter. Tapi dia dokter legal yang sudah ada izinnya. Beliau ini sekolah kedokteran sudah mahal. Terus bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun. Dan glow skin ini ada di Tebet. Ada di mana lagi sayang? Kebayoran. Kebayoran dan di seluruh Indonesia. Gitu sayang. Jadi kalau misalkan ada, gak apa-apa sayang, sudah yang namanya Rahmadra itu biarin aja, tenang aja. Gak usah digubris nih yang ngatain DP bangsa, tunggu aja waktunya. Santai. Itu kecil. Si anjing itu mah kecil. Tenang aja. Beres. Nah lagi ya, tadi juga dia ngatain gue lonte kan. Nah, kalau dia gak bisa buktiin, gue penjarain lu, mampus lu, lihat lu ya. Nah oke, kalau misalkan gue barusan ngatain dia bangsat, anjing, kampret, sama lah ya. Dia ngatain gue bangsat, sama lah seri. Tapi kalau dia ngatain gue lonte, lu harus bisa buktiin kalau Dewi Persik lonte sama siapa. Kalau lu gak bisa ngebuktiin, mampus lu. Oke, lain lagi sekarang. Balik lagi, itu masalah kecil gampang, udah diurus, tenang aja. Dia udah diurus kok, kita udah tahu nanti dia ada di mana, tenang aja. Udah masuk kantong. Nah sekarang kita ke tempat yang lain dulu, oke? Kita mau ngomongin tentang si Mami gimana hubungannya sama si Meli siapa? Gue gak ngerti hubungan sama Meli yang mana. Aku cuma mau ngasih tahu tuh sama yang dokter itu doang gitu loh. Jadi kita pun juga harus pinter untuk melihat bahwa foto itu dipajang gede banget, seksi pula, warna merah pula, soy. Gitu ya. Klarifikasi ini pasti kan banyak tuh. Hidung sama dagu asli kah? Asli lah, bapakku ay mancung. Lihat dong di situ. Papaku tuh ganteng loh. Almarhum itu hidungnya mancung.
Kalau palsu bisa diginiin, kalau ini mah nggak bisa, say. Asli, say. Dagu asli, ibu aku dagunya udah begini, say. Kalau ada ngomong dokter yang bilang bahwa dagunya Dewi Persik itu di filler, itu cuman paling ya biasa biar laris aja kliniknya. Gitu ya. Buat Meta Rafa, gak usah sebut nama orang yang gak mau gua sebut ya. Jadi gak usah sebut-sebut yang gak berkepentingan. Kalau mau pansos bayar dulu sama Dewi Persik, soy. Gak bayar pakai sebut-sebut nama. Dasar miskin loh. Sebut nama Dewi Persik, bayar. Terus siapa lagi nih, Putri Hani, sayang. Terus apalagi kalian mau tanya apa? Ini pasti kan banyak akun-akun gosip. Gue cuman mau kasih tahu hal itu aja ya. Bahwa gue gak suka foto gue ditaruh di YouTube dokter itu. Yang kata kalian itu pahlawan, oke? Mukanya itu pernah di OP gak, Kak? Enggak dong. Kamu pikir aku perempuan gak cantik? Udah dari lahir cantik, say. Udah lahir. Bapak ibuku tuh cantik, say. Dan ganteng, say. Masa anak kata dioperasi? Yang bener aja, say. Yang ngomong Dewi Persik mukanya palsu tuh iri sama kecantikan Dewi Persik, say. Emang ada bekas jahitan? Gak ada, say. Hidung asli gak ada bekas jahitan. Hidung bersih juga. Mata asli, say. Gak ada. Pipi asli, say. Apa semua asli. Rambutnya agung, say. Kira-kira konser bulan apa, Kak? Oh, konsernya nanti tayang after Idul Fitri. Soalnya kalau sekarang tayang udah bulan depan, udah bulan puasa. Ayo. Jadi orang yang tadinya mau lihat Dewi Persik, jadi kan harus ngaji, say. Bulan puasa itu harus banyak ngaji, say. Jangan bukan banyak goyang. Gimana sih? Apa bagusnya sekali liburan. Kecuali goyang bojone ya. Kalau goyang suami gak apa-apa. Gitu. Kak Dewi Persik sabar ojo nesu-nesu. Ya mosok nesu koyok ngene. Nesu nih Dewi Persik yo gak koyok ngene. Jancuk. Kalau di Surabaya itu jancuk-jancuk tuh gak nesu, itu udah biasa. Wong Jawa, Jawa Timur ngomong jancuk kan itu udah biasa gitu loh. Udah biasa. Jadi bukan marah gitu loh. Giginya ada diobrak-abrik gak, Mbak? Giginya gak diobrak-abrik, dibikin cantik, dirawat, di crown. Jadi tetap harus ada giginya. Tahu gak di crown? Di crown itu dikasih baju. Satu giginya itu 6 juta, 7 juta. Di mana? Di Dokter Eko di daerah Kemang, say. Gitu, say. Giginya kakak diapain ya, Kak? Kok putih banget? Ini, Kak, bukan dicat, say. Di crown. Kamu tahu crown gak? Crown. Crown dikasih mahkota gigi. Jadi gigi asli itu masih ada tapi dikasih mahkota. Jancuk tenan gak ngerti blas mimpi ngomong. Kok kelihatan tua ya? Mosok selesai? Jangan gitu. Bilang aja kamu iri, bilang bos, jancuk. Kenapa, Kakak? Enggak, itu loh anak Surabaya. Kalau anak Surabaya itu sama aku tuh ngomongnya jancuk-jancukan. Itu bukan beneran gitu loh. Jadi jancuk dengan emosi, dengan jancuk sambil ketawa itu beda. Jadi misalkan nih si A. Si A ini ngomong suaranya kayak cowok. Masa suara serak-serak bahasa gini kayak cowok sih, say? Itu Mas Ari guyu kan, Mas? Jadi iya gitu. Jadi kalau kita ketemu sama temen Jawa Timur atau arek Surabaya atau Sidoarjo, kalau misalkan kita lama nggak ketemu itu, "Hei Cuk, apa kabar Cuk?" Jancuk kue itu biasa gitu. Bukan Dewi Persik marah, bukan. Ya apa sih toh? Jadi gimana ya? Bagi orang yang
nggak ngerti itu disangkain ngomongnya kasar. Tapi bagi orang arek Surabayaan atau arek Jawa Timuran, iku sudah deket banget gitu loh. Udah lengket banget gitu loh. Jadi ngomongnya itu gitu, Cuk apa kabar Jancuk gitu loh. Tapi aku kurang ser kalau orang bukan Jancuk jadi gimana gitu. Kalau orang bukan Jancuk jadi gimana? Oh beda-beda sayang. Jadi gini, kalau orang Jember sama orang Surabaya beda. Kalau orang Jember ngomong kayak begitu sama orang Surabaya itu sudah biasa. Tapi kalau orang Jember ngomong sama orang Jember, wah itu ada orang yang tersinggung karena beda gitu. Contoh ya. Jancuk gue jok koyo ngono to rek kayak gitu. Kayak sialan lu kayak gitu. Ya itu benar jancuk itu sialan benar. Jadi kalimat jancuk itu tergantung notasinya, intonasinya. Kalau intonasinya itu dengan nada emosi itu berarti marah. Pernah nggak lihat videonya aku yang sama almarhumah Mbak Julia Perez? Tahu nggak? Itu kan saya pernah ngomong jancuk kan, itu lagi emosi karena intonasinya itu berbeda emosi. Nah, tapi kalau sama uang Surabaya, kalau ngomong Jawa Timuran, nah arek Jawa Timuran gue ngerti ngono lho. Jawa Timuran tuh ngerti misalkan jongono lakon iku cuk ngono itu bukan kasar. Tapi kalau orang Madura sama orang Madura ya itu kasar ngomong kayak begitu gitu loh. Kok bahas jancuk sih? Iya tadi tuh ada teman aku dari Surabaya. Terus udah gitu kalau ketemu sama aku itu selalu ngomongnya itu jancuk. Sabar mbak marah mulu. Saiful Nuar baru dateng udah ngomong sabar. Lu dari mana aja bangun tidur lu cong? Gimana sih lo? Orang gak marah dibilang marah. Dasar lu bangun sana cuci muka. Jajan di pincu. Bener. Orang lagi gak marah dibilang suruh sabar. Jawa Timur Lamongan Temanku orang Malang juga sering gak bilang jancuk tapi sambil bercanda juga sih. Gitu loh. Beda ya kalau aku ngomong sama orang Sunda jancuk yang ngamuk wong Sunda. Soalnya memang bukan bahasanya gitu loh. Tapi kalau kambek wong Surabayaan yang deket banget ya, yang kental sahabat ngomong apa kabar jancuk gitu. Itu beda, itu nggak apa-apa. Gitu. Sehat selalu saya matur nuwun. Medan, iya. Ya contoh ada Medan itu yang Medan Pukima tuh. Pukima. Apa artinya Pukima? Tau gak artinya? Kasar itu kasar. Kalau ada orang yang ngomong gitu ke aku pasti marah. Itu bahasa kasar gitu. Lah kalau jancuk itu bahasa sialan lu gitu. Hidup Surabaya, Jawa Timur, ya. Nah itu kotor, kalau Pukima itu kotor, nggak boleh, saya tersinggung. Tapi kalau bahasa jancuk itu nggak apa-apa gitu. Tapi bagi yang deket ya, bagi yang sahabat. Tapi kalau bukan sahabat terus ngomongin jancuk gitu ya, kita pasti marah gitu. Panturan Yomi Jember mami. Iya bener tuh Mi. Iya, sing Jawa Timur ngerti lah. Bener Pukima itu kasar Mi. Iya, aku ada yang bilang gitu sama aku. Terus udah gitu aku dibilang itu kasar. Yo ngamuk aku digituin. Aku baik. Sehat selalu juga. Salam dari Palu. Hai, love you mami. I love you too, Riko. Udah ya, tadi aku kasih tahu ke kalian semuanya. Banyuwangi, halo. Aboy, halo. Sampean nyong ngapak. Moga sehat. Iya, makasih. Aceh
Udah ya. C bilang, "Weh, kita gagal sekali dengan tapinya hati baik-baik." Gimana sih? Cece bilang, "Weh, kita gagal sekali dengan tapinya hati baik-baik." Gimana? Apa sih? Apa itu? Nggak paham. Samarinda, Pekalongan, Malaysia. Masa barusan ada yang bilang suaraku kayak cowok. Suara serak-serak basah begini. Masa dibilang kayak cowok sih, Say? Oh, yang bener dong, Say. Nabila, bahasa Manado itu, C. Oh gitu ya. Sini sayang, kasihan capek ya. Ya Allah, gantian ya Allah. Kak Dewi yang bilang bangsat kakak DP tadi udah ganti foto profil. Hahaha. Mau ganti foto profil gue udah tahu lu di mana, Cong. Biarin aja, tenang aja, santai kayak di pantai. Jangan panik, Say. Kak Dewi maaf ya kalau ada yang kakak itu ngomongnya kalau itu nggak boleh aku sebut, soalnya itu alat perempuan. Masa aku sebut sih? Hairat Naningsi, Mami aku mau jadi anak online dari Arab Saudi. Wow, jauh banget Arab Saudi. Terus ada Gita bulan depan nikah. Jangan lupa ya minum jamu Dewi Persik biar rapet ya. Sudah perawan tambah rapat lagi. Yuk Say, DP rapat. Malam Mami cantik banget, makasih sayang. Kalau udah biasa mah susah Kak. Apa itu suka? Mas Angganya mana Mi? Ada di Lampung, Say. Aku tadinya gak mau live. Aku tadinya tuh mau bobo karena aku lagi di infus nih. Tuh aku di infus biar cantik, biar glowing. Terus udah gitu, mau gak mau aku harus kasih tahu karena kan kasihan dokter aku, itu doang. Tulungagung, Jawa Timur, Lampung, Sulbar, Solo, Banjarmasin, Sefraka. Ada salam nih dari cowok. Wulan. Cece Ngana cantik sekali, Cece Ngana cantik sekali sama Deng. Umur 22 tahun, love you. Aku tahu itu artinya. Aku cantik kayak umur 22 tahun gitu kan. Tuh kan orang-orang yang ngomongin aku jorok dikatain loh. Makasih ya sayang, aku udah dibelain. I love you full deh. Pokoknya aku seneng banget deh. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Iya Talita, masa Cece katanya suaranya kayak cowok. Mama, suaraku kayak cowok ya. Masa sih kota sendiri gak disapa? Masa sih? Tasikmalaya, Syafira Ellen. Aku capek coy. Sayang, aku capek sayang. Aku ngecepek terus dari tadi sayang. Iya, belum ya? Kak Dewi mukanya masih agak merah dikit. Abis di laser sayang. Kekep, bilangin Mbak Fitri, Mama mau itu, mau apa ya? Makan kue-kue ada nggak di kulkas apa kek? Makarons. Hah? Makarons, ya makarons. Udah pernah nyoba makanan khas Pekalongan belum Kak? Belum, kirimin atuh, jangan pelit-pelit. Udah Bipom belum? Gak bercanda sayang, bercanda ya. Salam dari Lampung, Waalaikumsalam. Terima kasih ya dari Jambi juga, apa kabar? Tulungagung boleh, di Tulungagung boleh Say. Mas Angga kemana Mbak? Kata si dokter habis ini apa? Dokter yang mana nih? Dokter yang elegan apa dokter yang gak elegan nih?
Kata dokter siapa nih? Aduh, jangan gitu dong, Nak. Gorontalo nih pegangin. Sehat-sehat Mbak DP dari Semarang. Ya, begini pegang gini ya. Nah. Sehat, alhamdulillah. Yang benar sayang. Mana bukan? Encus, mau nyicipin ini nggak? Nih enak. Bukan. Ini, Encus. Nih, ada makanan. Ayo, Mama iniin dong. Bentar. Kan disuruh buka tadi. Ini kasih Encus. Encus, ini makan Encus. Aku mau makan ini dulu. Nih, Say. Ini yang bukain, Nak. Bisa. Amit. Sayang, ini Sevraka. Ini ada makan sop, monggo. Aku mau, ini Sevraka yang buat. Coba buka nih. Coba. Ya, ini Say, aku mau Say sini nah, aku mau makan nih. Aduh. Kebesaran Say. Aduh, gimana sih cara makannya susah amat. Gimana dong cara makannya? Sinian atuh, jangan gitu, jangan gerak-gerak. Oh. Tangan. Oh, orang mama lagi acting, sinian deketan dong. Udah. Nah. Aduh. Susah Say, kebesaran. Jangan ketawa dulu, Mama belum kelar. Susah kan banget. Sayang, ayo dong Gap, jangan ketawa gitu. Itu gerak-gerak, kasihan orang yang nonton pusing palanya. Sinian. Udah. Op. Oke. Aduh. Kebesaran, Say. Gimana dong gak bisa masuk di mulut aku? Aduh, rahang aku kayaknya mau putus. Tolong lebih dekat. Ayo. Aduh. Lagian nilainya yang gede. Sinian lo lebih dekat mana? Mama nggak di syuting ya, bener? Sinian. Ini rasa itu. Rasa abon. Enakan yang manis, Say. Ambilin, Say. Yang ini yang enak deh. Ya, udah geget, taruh, ambil. Amit. Enggak, taruh ini sih. Awas jatuh. Taruh sini. Nah, ini aja. Awas. Oke. Aduh. Gimana aku bisa makan? Rahang aku nanti ini bisa copot. Gimana dong, bantuin dong. Nyarinya yang ini. Tapi ini memang gede banget, Say. Ini gede banget, Say. Ini lihat nih, gede banget. Jadi mukanya aku kira-kira masih bisa balik lagi nggak ya kalau gua ngangak gede ya? Sebentar, Say, sebentar. Gini jangan bergerak ya, diem ya. Aku mau ngangak gede nih. Oh. Gak bisa. Ya, Mas. Nah. Aduh, ya Allah. Ya Allah, Gusti Pangeran. Ampuni aku. Aduh. Enak, Say. Enak banget, Say, gede, Say. Ya ampun. Gini. Gegep. Aduh, Gegep mah goyang-goyang, kasihan yang nonton, pusing palanya. Iya, enggak ini. Kamu Ada mah. tumbuhannya. Tolong sampai merah lo badan Mama lo. Badan Mama, muka Mama nih kok. Tolong pegangin lah, Say. Oh, ini udah mau selesai. Gue mau makan ya, oke. Bentar ya, Say. Mau buka jarum dulu, Say.
Aduh say, jarumnya untung jarumnya kecil saya, kalau gede kebesaran saya nggak bisa masuk, takut. Aduh, bentar ya say, buka jarum dulu say, udah selesai diinfus. 1. Bentar ya say. Aduh, ya, nggak sakit say. Aduh, oke. Aduh, astagfirullahaladzim deh. Ya makasih Encus. Akhirnya say. Maaf Mbak Dewi live terus, sekarang dikit bikin kuis apa? Tar dulu ya. Oke. Saya mau makan apa namanya? Mau makan ini ya saya ini. Ya Allah saya, kalian lihat nggak sih? Gimana lihat mulut aku yang mencang-mencong kesana kemari? Aduh. Ini bener-bener besar say. Ya makan nak. Abon ya enak ya abon. Oh. Gitu caranya makan. Ya Allah, gini dong nggak bisa. Enggak, pulang bareng aku aja dah. Makannya tuh begitu, makanya kamu harus belajar dari saya makannya ya. Cara makan yang bener tuh seperti ini. Gimana rasanya tuh, enak kan tuh. Enggak, aku langsung pulang. Mami duduk dong kalau cari makan. Aku lagi diinfus sayang, tangannya sayang. Awas giginya copot. Kalau gigi palsu copot, gigi asli nggak copot. Paling itunya doang yang copot. Apa namanya? Crownnya aja yang copot. Bisa pasang lagi. Kan bisa dipasang lagi. Oke. Cantik say. Cantik nggak? Ntar dulu saya. Tutorial makan yang enak. Caranya seperti ini, oke? Lihat ya. Ini kan bulat besar. Oke, ya. Caranya. Lihat mukanya. Oke. Emang bisa. Susah itu. Ntar dulu. Gue mau benerin dulu biar gue cantik dulu. Rambutnya acak-acak. Oke, siap ya. Ready ya. Ini adalah makanan yang sangat besar sekali. Tutorialnya cara makannya adalah begini, oke? Buka pelan-pelan. Buka satu pembukaan pertama. Pembukaan kedua. Pembukaan ketiga. Pembukaan keempat. Pembukaan kelima. Oh, enggak, kelima segini. Pembukaan keenam. Pembukaan ketujuh. Allah. Pembukaan ke-8. Tolong. Enak besar banget. Maaf ya say. Hiburan saya. Saya menghibur anak saya. Saya bilang kalau nggak muat jangan dipaksa saya. Muat komen, muat nggak katanya, muat nggak, muat mas, muat. Muat saya, kalau dipaksa enak juga. Aduh, maaf ya hiburan. Ada tahapannya.
Nah, oke. Ya seperti itu dulu live saya. Jadi ternyata kalau masih belum berpengalaman memang butuh tahapan-tahapan saya. Kalau tahapan saya udah langsung hop. Saya sayur. Aku say rahangku mau copot. Udah gue bilangin kita kerutan saya. Iya, ini saya anak saya cobain. Cobain dah. Terus kamu bikin tutorial anak itu dah. Bagus banget. Oke ya sayang. Sampai di sini live dari saya. Jangan lupa. Udah. Assalamualaikum. Dadah.